Oke. Nah, jadi harus semangat pagi-pagi karena sosiologi di pagi hari itu mungkin sangat membuat kita bosan. Tapi kali ini Bu mengajarnya nggak akan membuat kalian bosan, oke? Nah, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Indahari Puspita, Hadir Bu. Nursya Fitri, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan Indah pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi yang baru, Ibu mau tanya dong sama kalian masih ingat nggak materi yang lalu? Masih Bu. Tentang apa? Pengertian sosiologi. Bagus. Berarti kalian sering membaca ya, membaca bukunya di rumah. Nah, jadi pengertian sosiologi sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas materi baru, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kita yang baru ini. Jadi tujuannya itu supaya kita mengetahui apa saja gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Lalu untuk fungsi sosiologi kita bisa mengetahui, jadi kita bisa mengaplikasikannya dalam mengkaji bagaimana gejala masyarakat yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang baru ya. Jadi kita masuk ke materi yang baru itu adalah fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Jadi berbicara fungsi itu sebenarnya sangat ringkas ya. Kalau di dalam buku kalian bisa melihat fungsi sosiologi itu ada dua, yaitu fungsi pembangunan dan fungsi penelitian. Nah, jadi ya silakan tulis dulu. Nah, jadi fungsi yang pertama itu anak-anak Ibu adalah pembangunan. Kenapa fungsinya itu pembangunan? Kalian mungkin berpikir pembangunan itu adalah gedung, rumah, jalan gitu. Nah, di sini bukan seperti itu, tapi pembangunan di sini adalah pembangunan dari apa yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri. Kemiskinan, pemberantasan hal-hal buruk seperti adanya seks bebas untuk anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian gitu ya. Nah, jadi pembangunan ini dia nantinya akan memberikan data-data mengenai masyarakat kepada orang yang ingin melakukan pembangunan, yaitu pemerintah. Contohnya seperti data, kalau yang mungkin kita ketahui secara umum itu adalah data sensus penduduk gitu ya. Kalian tahu sensus penduduk? Cukup mengetahui lah ya, karena kalau sebelum masa COVID ini kalian sensus penduduk itu sering datang-datang ke rumah. Lalu ada fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini contohnya seperti misalnya seorang ahli ingin meneliti di sebuah daerah mengenai kebudayaan, mengenai bagaimana masyarakat itu berinteraksi, berkomunikasi dengan sesama manusia. Karena pada dasarnya ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi untuk ciri-ciri dari ilmu sosiologi itu sendiri, dia pertama adalah
Yang pertama adalah mengenai hubungan manusia dengan manusia. Contohnya kalian bisa memberikan, oke, jadi ibu kasih deh contoh yang paling mendasar. Contohnya kalian berdua. Kalian berdua ini sering berinteraksi, sering berkomunikasi. Nah, itu adalah contoh hubungan manusia dengan manusia. Karena sejatinya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai manusia gitu, mengenai hidup sosial manusia. Selanjutnya itu adalah ciri yang kedua itu membedakan hal baik dan hal buruk. Nah, kalian kan sudah remaja, sudah kelas 10. Pasti kalian sudah mengetahui cara membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau misalnya ibu sebutkan pergaulan bebas itu merupakan hal baik atau hal buruk? Buruk ya, bagus. Berarti kalian sudah mampu membedakan. Nah, kalau misalnya saling berinteraksi dengan tetangga, itu merupakan hal baik atau hal buruk? Baik. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi berarti kalian sudah bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu salah satu ciri ilmu sosiologi. Baik. Jadi kalian sudah bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan? Nah, jadi tadi fungsi sosiologi itu ada dua ya, pembangunan dan penelitian. Lalu ciri ilmu sosiologi itu adalah hubungan manusia dengan manusia dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, untuk supaya kita tidak bosan dalam pembelajaran, kita sebaiknya melakukan senam otak. Gimana? Kalian mau nggak? Oke, nah jadi kalian berdiri semua. Nah, jadi senam otaknya itu mudah sekali ya. Ibu juga baru belajar sih. Nah, makanya ibu aplikasikan ke kalian. Gini nih. Tuh 2 3 4, tuh 2 3 4, tuh 2 3 4. Nah, bisa coba dulu. 2 3 Iya. Oke, kita coba aja ya. Nah, kita mulai 1 2 3. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Ini masih pelan ya, nanti kita akan kuat. Mempercepat gerakannya. Cepat tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Oke. Bagus. Tepuk tangan dong. Nah, jadi tadi itu adalah melatih konsentrasi dan supaya kalian tidak merasa bosan. Ibu buat seperti itu. Ibu mau minta ulang dong apa yang ibu sudah berikan tadi. Coba Indah. Fungsi sosiologi tadi ada dua, apa aja isinya? Sosiologi itu satu pembangunan, yang kedua penelitian. Bagus. Nah, jadi setelah kita mempelajari ini, ibu akan memberikan kalian assessment ya. Nah, jadi tugasnya itu sangat mudah. Ibu akan membagikan ini pada kalian. Nah, jadi ini untuk Indah, ini untuk Fitri. Oke, di situ kalian sudah mendapatkan contoh gejala sosial. Nah, contoh gejala sosialnya itu untuk Indah ada bullying dan untuk Fitri ada kemiskinan. Ibu minta kalian nanti maju ke depan dan menjelaskan bagaimana atau apa sih penyebab dari bullying dan kemiskinan itu. Tapi ini terkait dengan fungsi sosiologi dan ciri ilmu sosiologinya itu tadi. Oke, kalian bisa. Ibu kasih waktu 1 menit untuk kalian merangkai kata untuk menjelaskan ke depan nanti. Oke? Sambil kalian menyusun kata, ibu mau menulis daftar hadir lagi ya. Silakan.
Apakah sudah selesai? Sudah? Pertama Ibu minta sama Indah dong, maju duluan. Jadi kalian menjelaskan sedapatnya saja, nanti Ibu bantu menjelaskan lagi. Tapi ini bernilai ya, dari mulai kalian menjelaskan dan sampai teman-teman mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya mendapat contoh tentang bullying. Bullying terjadi karena perbedaan ras dan budaya. Contohnya perbedaan warna kulit. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Indah dulu. Ya, selanjutnya Fitri silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mendapatkan contoh tentang kemiskinan. Kemiskinan terjadi karena padatnya lowongan kerja dan kurangnya pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Fitri. Nah, jadi apa yang kalian jelaskan tadi sudah benar semuanya. Bagus, karena kalian sudah berani ya maju ke depan dan mampu menjelaskan tentang proses atau mengapa dua contoh tadi itu bisa terjadi di Indonesia. Jadi Ibu akan membahas dari bullying terlebih dahulu. Jadi kalau bullying itu bisa terjadi, betul kata Indah, dari perbedaan budaya, ras, contohnya warna kulit. Ada juga contoh lain itu seperti misalnya perbedaan bahasa. Jadi misalnya kalian di dalam satu kelas, anak ibu itu ada menggunakan misalnya bahasa daerahnya masing-masing. Contohnya Fitri menggunakan bahasa Jawa, Indah menggunakan bahasa Minang. Nah, kalau kalian menggunakan bahasa itu, kalian pasti tidak akan mengerti apa yang dikatakan Fitri, apa yang dikatakan Indah. Jadi di sana terjadi pembulian dari teman kalian yang lain yang tidak menyukai kalian berbahasa daerah, gitu kan. Selanjutnya bullying ini sangat gimana ya? Sangat besar dampaknya di Indonesia. Itu bisa menyebabkan mental seseorang itu menjadi lemah karena sering diejek, dibully gitu kan. Lanjut kita ke kemiskinan. Kemiskinan ini bisa terjadi karena lowongan kerja yang tidak tersedia dan tidak meratanya pendidikan. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan pendidikan ke seluruh Indonesia, cuman karena beberapa faktor itu ada hambatan, jadi tidak masuk atau tidak terselenggara dengan baik di daerah-daerah. Jadi kalau di sekitar kalian ada nggak sering terjadi kemiskinan? Ada. Kasihan ya, mereka sudah berusaha untuk bekerja tetapi tidak ada yang menerima. Selanjutnya adalah bullying. Kalau di daerah sekitar kalian sering terjadi bullying? Atau di kelas ini ada yang sering dibully? Atau kalian yang sering membuli? Ya, jangan sampai ini terjadi ya di sekitar kita. Kalau ada, kalian harus berantas. Selanjutnya, kalau ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Nah, jadi setelah penjelasan Ibu tadi mengenai materi hari ini, kalian ada yang ingin bertanya sebelum Ibu bertanya sama kalian? Ada yang ingin bertanya? Ya, Indah silakan. Bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan terhadap bullying tersebut? Oke, mungkin contoh kecilnya kalau misalnya terjadi bullying di sekitar kamu gitu ya, bagaimana cara mengatasinya? Jadi anak ibu itu harus mungkin lebih peka gitu dengan contohnya kayak tadi pembulian dari kulit putih dan kulit hitam misalnya terjadi di dalam kelas gitu kan. Kalian tuh harus yang pertama mungkin kalau untuk teman, sesama teman kalian harus menasihati mungkin ya. Atau kalau memang tidak bisa lagi dinasihati oleh kalian sendiri, kalian bisa laporkan ke wali kelas atau ke guru piket yang ada di sekolah gitu. Kalau untuk cara kita sendiri mungkin kita yang pertama harus menghindari, jangan sampai kita ikut-ikutan gitu ya, sedikit pun, karena kasihan orang yang dibully tersebut. Bisa lihat di berita-berita
orang yang sering dibully itu mentalnya akan rusak. Udah gitu dia tidak mau bergaul lagi, kan kasihan teman-teman kita tidak memiliki teman yang lain gitu ya. Bagaimana dengan jawabannya, Indah? Fitri, ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Wah, kemiskinan ya. Kalau kemiskinan mungkin dengan cara kita harus mempelajari atau mencari ilmu mengenai kemampuan diri kita sendiri. Contohnya tadi karena tidak ada lowongan kerja gitu kan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalau di pedesaan itu mungkin kita bisa bertani. Nah, bertani atau membuat kerajinan-kerajinan tangan. Itu. Nah, karena tidak meratanya pendidikan, maka setiap orang yang sedang merasakan kemiskinan itu harusnya lebih produktif lagi hidupnya gitu ya. Contohnya sekarang tinggal membuat video yang bermanfaat terus upload ke YouTube, kita bisa mendapatkan penghasilan. Kalian pasti sering kan melihat contohnya kayak Mbak Imwong, Raffi Ahmad, atau Atta Halilintar, nah yang paling booming tuh. Nah, jadi kalian bisa produktif walaupun tidak ada lowongan pekerjaan, kalian bisa mencari sendiri atau bahkan membuka sendiri lowongan pekerjaan itu. Nah, jadi Ibu rasa pertanyaan dari kalian sudah cukup ya mewakili teman-teman, 2 orang saja. Lalu Ibu mau bertanya, apakah kalian masih mengingat materi yang tadi Ibu jelaskan? Masih ya? Nah, jadi Ibu harap materi tadi bisa kalian aplikasikan ke kehidupan masing-masing. Contohnya menghindari bullying, memberantas kemiskinan contohnya. Kalian di saat sekarang juga sudah bisa kok membuka lapangan kerja. Contohnya seperti membuka online shop. Nah, itu pekerjaan yang sangat mudah gitu ya. Kalau kita tahu gitu. Sangat mudah, jadi kalian bisa memberdayakan orang-orang untuk menjadi reseller atau apa seperti itu. Baik. Jadi Ibu akan memberi kalian tugas untuk sekarang. Kalian harus mencari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya gejala sosial. Tadi ada untuk Indah faktor kultural, untuk Fitri faktor struktural. Jadi kalian tinggal meringkas dan nanti akan presentasikan di depan kelas. Oke? Ibu kasih waktunya sampai 5 menit. Silakan dikerjakan ya. Kalian buat di kertas lembar ya. Nanti setelah selesai presentasi kalian serahkan ke Ibu. Sambil kalian buat tugas, Ibu akan share tugas untuk minggu depan ke Google Classroom ya.
Sudah selesai? Baik, kalian harus mempresentasikan apa yang kalian ringkas tadi. Dimulai dari Fitri, silakan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini meringkas tentang faktor struktural. Yang dimaksud dengan faktor struktural merupakan suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya pengaruh terhadap struktur. Di mana yang dimaksud struktur di sini ialah sesuatu yang disusun secara pola tertentu. Sekian dari penjelasan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus ya presentasi dari Fitri. Selanjutnya Indah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang faktor kultural. Salah suatu faktor penyebab munculnya gejala sosial dikaitkan dengan budaya atau faktor kultural, di mana faktor tersebut sendiri berasal dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas atau lingkungan masyarakat. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di dalam buku telah tersedia yaitu faktor yang mempengaruhi gejala sosial itu ada dua, struktural dan kultural. Kalian sudah meringkas tadi ya. Ada faktor ya, gejala sosial. Ada dua, kultural dan struktural. Kultural tadi sudah dijelaskan oleh Indah dan struktural dijelaskan oleh Fitri. Jadi kalau untuk kultural itu berarti kebudayaan ya, kebudayaan. Kalau untuk struktural itu bagaimana susunan dari apa-apa saja yang ingin dilakukan di dalam kehidupan sosial itu, bersosial. Jadi dari kedua faktor gejala sosial tadi, apakah kalian sudah paham? Sudah paham. Kalau memang kurang paham, kalian bisa melihat artikel-artikel yang lain untuk lebih memperdalam ilmu kalian mengenai gejala sosial dan fungsi sosiologi tadi. Jadi ketiganya ini sangat berkaitan ya. Nih. Mereka saling terintegrasi untuk mencapai bagaimana penyelesaian dari gejala-gejala sosial melalui fungsi sosiologi, yaitu dari pembangunan dan penelitian. Jadi dari seluruhnya ini kalian bisa memahami dan mengkaitkan serta mengimplementasikan di kehidupan kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa membaca lebih dalam lagi nanti di rumah. Jadi materi hari ini Ibu rasa cukup ya. Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya sangat mudah. Kalian tulis tugasnya. Buatlah artikel contoh gejala sosial di lingkungan sekitar kalian. Sudah? Contohnya satu aja ya, satu cukup. Tadi itu bullying, kemiskinan, nah kalian bisa cari yang lainnya. Nanti ditulis di double folio, minggu depan serahkan ke ibu ya, saat kelas telah selesai. Oke? Baik anak-anak ibu sudah mengirimkan tugas untuk minggu depan di Google Classroom. Kalian bisa cek nanti ya. Kalau bisa tugas itu jangan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Tugas ini sama dengan yang ibu kasih sama kalian tadi, cuman itu biar kalian ingat aja, ibu buat di catatan kalian. Dan biar lebih ingat, ibu buat juga di Google Classroom, karena kalian juga bisa pasti lepas dari handphone ya.
Eh, Mungkin itu saja tugas untuk minggu depan, jangan lupa dikerjakan. Oke. Baik, Ibu akan memberi penguatan pada kalian mengenai materi kita hari ini, yaitu fungsi sosial dalam mengkaji gejala sosial di masyarakat. Jadi fungsinya itu tadi ada dua, pembangunan dan penelitian, di mana pembangunan itu merupakan fungsi dari sosiologi untuk memperoleh data-data mengenai kehidupan sosial di masyarakat. Lalu ada penelitian, di mana penelitian itu berfungsi untuk seorang ahli jika ingin meneliti kehidupan masyarakat, mereka akan dimudahkan dengan adanya lingkungan sosial dari masyarakat itu sendiri. Lalu untuk ciri-ciri ilmu sosiologi itu yang pertama adalah hubungan manusia dengan manusia, di mana mereka saling berinteraksi, berkomunikasi, serta saling tolong-menolong. Dan ini bisa kita lihat contohnya seperti gotong royong. Untuk kalian para remaja bisa mengikuti remaja masjid, gitu ya. Lalu ada membedakan baik dan buruk, seperti kalian tadi sudah mengetahui hal-hal buruk itu seks bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, lalu bullying tadi. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh dari ilmu sosiologi, ciri-cirinya. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi gejala sosial. Jadi gejala sosial ini merupakan masalah-masalah sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, jadi masalah ini mungkin tidak hanya dititik beratkan kepada masyarakat itu sendiri, tapi kepada pemerintah juga. Nah, jadi di sini ada dua faktor, yaitu kultural dan juga struktural. Kalau untuk kultural, itu tadi ada perbedaan ras, kebudayaan, warna kulit yang bisa menyebabkan atau terjadinya masalah-masalah sosial di dalam masyarakat. Lalu ada juga faktor yang kedua, yaitu struktural. Nah, ini mungkin lebih dititikberatkan ke pemerintahan gitu ya, karena dia susunan atau struktur yang ada di pemerintahan itu sendiri. Oke, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Permisi anak-anak.